Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Saka Al-Zahid. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan platform AI yaitu Quizlet. Sebenarnya Quizlet itu terdengar asing ya di telinga kita. Quizlet itu sebenarnya tidak jauh beda dengan platform AI Quizizz. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan Quizlet itu. Nah, Quizlet itu adalah platform AI, salah satu platform AI yang digunakan oleh para guru guna untuk memudahkan muridnya dalam belajar gitu, dalam pembelajaran, guna untuk memudahkan peserta didik dalam pembelajaran mereka dengan cara online gitu. Jadi setelah ini saya akan memberikan petunjuknya. .com .com. Oke. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah salah satu platform AI ya yang digunakan oleh para pendidik untuk membuat soal. Nah, di sini banyak sekali teman-temannya, pilihannya ada perpustakaan, ada kelas baru. Nah, karena saya di sini belum ada kelas dan saya ingin membuat kelas di sini teman-teman. Nah, di tanda tambah ini nanti keluar 3 kayak gini teman-teman. Ada kelas, set flashcard, dan folder. Nah, nanti teman-teman kalau ingin bikin kelas pencetnya ini, karena saya belum ada kelas dan tujuan saya ingin membuat soal di platform ini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal pencet plus, kemudian pencet set flashcard ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ada 5 kolom di sini ya untuk membuat soal. Nah, kita sebelum membuat soal kita masukkan dulu judulnya, judul soal yang ingin kita buat gitu ya. Yang pertama, misal ya, kita ingin membuat soal sejarah peradaban Islam. Nah, kemudian misalnya di sejarah peradaban Islam itu teman-teman ingin membuat soal tentang apa? Kalau di sini saya ingin membuat tentang yang namanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini buat judul nanti teman-teman untuk membuat soal. Nah, kemudian di sini ada definisi ataupun istilah. Nah, di definisi ini teman-teman bisa membuat soalnya, nulis soalnya itu di definisi ini teman-teman. Nah, nanti misalnya Nabi Muhammad ya, soalnya pada tanggal berapakah Nabi Muhammad lahir dalam kalender Hijriyah. Nanti teman-teman bikin jawabannya di sebelah sini. Misalnya Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul ya, 12 Rabiul Awal. Nah, sebenarnya di sini ada tersedia gambar ya teman-teman, cuman saya tidak memakai gambar tersebut gitu karena ini pertanyaan sekilas tentang sejarah peradaban Islam yang tidak membutuhkan gambar gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siapakah, misalnya siapakah ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, nanti teman-teman tulis jawabannya di sini. Misalnya
Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, lanjut ke pertanyaan 3, teman-teman. Siapakah? Nah, misalnya siapakah ibunda Nabi Muhammad? Jangan teman ya, kita ganti soalnya. Misalnya siapakah istri ya? Siapakah istri pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jawabannya itu misalnya Khadijah binti Khuwailid. Nah, satu lagi ya teman-teman, biar 4 gitu. Nah, soal terakhir misalnya tentang Nabi Muhammad, pada tahun berapakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul? Nah, jawabannya itu pada umurnya yang bukan gitu berarti ya teman-teman. Berarti soalnya pada umur berapakah gitu ya, pada umur berapakah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, ini pada umur 40 tahun. Nah, di sini kita membuat 4 soal aja ya teman-teman, buat gambaran gitu nanti bagaimana. Nah, kemudian langsung saja kita klik buat di sini. Nah, ketika kita sudah klik buat, nah nanti misalnya teman-teman ingin yang namanya share linknya gitu, bisa teman-teman copy ini linknya. Nah, bisa di copy ke grup WA gitu misalnya, ataupun ke kelas teman-teman yang sudah teman-teman bikin gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya fitur atau permainan dan aktivitas di sini teman-teman. Nah, ada yang namanya mencocokkan, kemudian ada flashcard, kemudian ada pelajari, kemudian ada tes gitu ya. Nah, kita akan mulai dulu yang namanya pelajari ya teman-teman. Nah, di pelajari ini kita klik dulu terlebih dahulu, kemudian lewati aja teman-teman sini. Nah, di sini tuh nanti muncul seperti ini teman-teman. Nah, soalnya itu tadi yang soalnya sudah saya buat, nanti munculnya di sini gitu teman-teman. Nah, misalnya pada tanggal berapakah Nabi Muhammad lahir dalam kalender Hijriah? Misalnya tadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, pekerjaan yang bagus. Kemudian siapakah ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi jawabannya siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib gitu ya. Benar. Nah, kemudian siapakah istri pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, istri pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ada Khadijah binti Khuwailid. Kemudian pada umur berapakah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul? Nah, tadi pada umur 40. Nah, nanti gitu teman-teman, Anda pasti berhasil gitu ya. Jika sudah, kita
lanjutkan ya, pencet lanjutkan. Nah, di sini nanti kita kembali dulu ya teman-teman. Nah, jikalau tadi sudah pelajari, kita langsung ke mencocokkan saja di sini. Mencocokkan. Nah, kita mulai permainan. Nah, nanti teman-teman bisa mencocokkan kayak misalnya gini, 12 Rabiul Awal. Tinggal pencet 12 Rabiul Awal. Apa 12 Rabiul Awal tadi? Pada tanggal berapa gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Kemudian, siapakah ayah Nabi Muhammad? Kita cocokkan. Ini Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, terus pada umur berapakah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul? Nah, kita cocokkan teman-teman. Pada umur 40 tahun. Nah, cocok. Kemudian, siapakah istri pertama Nabi Muhammad SAW? Khadijah. Nah, cocok gitu. Nah, jadi gitu. Nah, jadi di mencocokkan ini nanti teman-teman dikasih waktu gitu, Bang. Nah, kalau misalnya teman-teman jawabnya cepat, nanti waktunya juga cepat. Nah, di sini saya karena tadi saya ingin menjelaskan cara mencocokkan. Nah, saya dapat 44,8 detik gitu ya. Nah, kemudian kita back lagi. Tadi pelajari udah, mencocokkan udah, sekarang kita ke flashcard ya. Flashcard. Nah, jadi di flashcard ini lebih ke nanti peserta didik itu memahami atau menghafal. Misalnya kayak gini, 12 Rabiul Awal, kita klik ya. Nah, pada tanggal berapa kan Nabi Muhammad lahir dalam kalender Hijriah? Nah, nanti jawabannya di klik tersebut di 12 Rabiul Awal gitu ya, biar kayak peserta didik itu menghafal atau memahami gitu soalnya. Nah, kemudian kita lanjut. Abdullah bin Abdul Muthalib. Apa soalnya? Siapakah ayah Nabi Muhammad SAW? Nah, nanti muncul Abdullah bin Abdul Muthalib gitu. Lanjut. Ya, Khadijah binti Khuwailid. Apa nih? Ternyata siapakah istri pertama Nabi Muhammad SAW? Nah, nanti tinggal diklik aja gitu, muncul Khadijah binti Khuwailid gitu. Kemudian pada umur 40 tahun. Nah, ini jawabannya, ini soalnya. Pada umur berapakah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul? Nah, tinggal klik aja. Nah, nanti muncul pada umur 40 tahun. Nah, jadi di flashcard ini untuk yang namanya peserta didik memahami atau menghafal soal dan jawaban yang telah dibuat oleh pendidiknya gitu, atau dibuat oleh gurunya gitu ya. Kemudian kita langsung aja yang namanya ke tes ini teman-teman ya. Di tes. Nah, di tes. Nah, nanti muncul kayak gini ya. Tutup dulu. Nah, siapkan tes Anda, nanti muncul kayak gini tampilannya. Kemudian langsung aja mulai tes ya. Klik mulai tes. Nah, pada tanggal berapakah Nabi Muhammad lahir dalam kalender Hijriah? Pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian siapakah ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian pada umur berapakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul? Pada umur 40 tahun. Kemudian siapakah istri pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Istri pertamanya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nah, tesnya sudah siap, selesai, siap mengirimkan tes Anda. Nah, nanti muncul kayak gini teman-teman, apabila muridnya jawabannya benar semua, itu nanti benarnya 100 gitu. Nah, apabila nanti ada yang salah, nanti bisa terdeteksi itu berapa salahnya, berapa benarnya gitu ya. Ya, kurang lebih itu ya teman-teman yang namanya fitur Quizlet. Nah, kenapa di pembukaan saya bilang fitur Quizlet ini sangat asik gitu, sangat menyenangkan. Nah, karena di fitur Quizlet ini banyak sekali yang namanya
fitur-fitur yang kayak tadi saya bilang, ada permainan dan aktivitas kayak flashcard, pelajari tes ataupun mencocokkan gitu teman-teman. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan atau saya jelaskan ya. Semoga platform AI ini bermanfaat gitu bagi pendidik untuk membuat soal gitu, karena ini sangat membantu untuk membuat peserta didik itu belajar walaupun dalam keadaan online gitu teman-teman ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya mohon maaf.